Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Amabel Putri Agape dari kelas 9B. Di sini aku akan mempresentasikan tentang bab 7 berbagai bentuk tantangan pergaulan remaja Kristen masa kini. Latar belakang berbagai bentuk tantangan pergaulan remaja Kristen masa kini dan bagaimana menghadapi perubahan yang terus berlangsung. Apakah kalian memiliki tantangan sebagai remaja Kristen? Sebutkan bentuk tantangan yang kalian hadapi. Bagaimana kalian menghadapi tantangan tersebut? Dalam pergaulan, apakah kalian menghadapi tantangan sebagai pengikut Kristen? Sebagai remaja Kristen harus tetap menyatakan kebenaran dan tetap hidup sesuai nilai Kristiani meskipun berhadapan dengan perubahan yang tidak sesuai dengan iman Kristiani. 1. Fenomena pergaulan masa kini. Sekarang ini kita hidup di zaman milenial. Kita dituntut untuk bersaing dengan zaman yang semakin modern ini. Hidup mewah memaksakan kita melakukan berbagai cara untuk terlihat keren, kece, dan modis. Apalagi dalam pergaulan, kita pasti akan dituntut untuk tidak ketinggalan mode pergaulan zaman sekarang yang kita ketahui kalau salah bertindak pasti dampaknya buruk. Kita lihat saja bagaimana potret dalam kehidupan sehari-hari. Kita seolah-olah tidak percaya apabila kita lihat orang yang baik tiba-tiba ada di berita media cetak atau elektronik terjerat kasus pesta miras, tawuran, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sisi baik dari mereka sering aktif dalam dunia pelayanan gereja, dan mereka pasti sangat paham bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah suatu kejahatan. Tetapi mereka seolah-olah tidak mampu untuk menghindarkan diri mereka dari hal jahat yang seharusnya dapat mereka hindari. Sebagai orang percaya dan juga sebagai remaja Kristen, tidak cukup hanya sekedar tahu mana yang baik dan tidak baik atau mana yang boleh dan tidak boleh sesuai nilai-nilai Kristiani. Yang sangat penting adalah iman kita harus kuat dan kebiasaan yang kita lakukan harus disertai dengan iman yang kuat pula. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa terjerumus di dalamnya hingga membuat kita jauh dari Tuhan. Ayat Alkitab, Kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kalian sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Remaja hidup bergaul dengan sesamanya, dan mereka butuh bergaul. Akan tetapi, firman Allah ini menegaskan bahwa remaja Kristen selektif dalam memilih dengan siapa dia harus bergaul, karena dampak dari pergaulan itu sangat besar bagi kehidupan seseorang yang menanjak remaja. Ayat Alkitab 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kalian? Kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah? Paulus menulis kepada umat Tuhan di Korintus dengan memakai bahasa retoris. Tidak tahukah kalian yang mempunyai pengertian bahwa mereka sesungguhnya sudah harus tahu bahwa sebagai orang percaya tubuh mereka adalah bait Allah yang hidup di mana Roh Kudus diam di dalam mereka. Remaja Kristen harus menjaga kekudusan, khususnya menjaga anggota tubuhnya, karena ada Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya, termasuk dalam diri remaja Kristen. 2. Remaja Kristen dalam menghadapi perubahan. Dunia di mana kita berada senantiasa mengalami perubahan. Tidak ada yang abadi, semuanya berubah dan akan selalu berubah. Kehadiran orang percaya dimanapun berada diharapkan mampu membawa perubahan, bahkan menjadi pelaku-pelaku terhadap perubahan itu sendiri. Perubahan tidak terjadi begitu saja tanpa adanya prakarsa dari Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia untuk melakukan perubahan demi kemajuan yang terjadi demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Remaja dan perubahan zaman. Remaja dan perubahan zaman memang selalu identik dikarenakan dampak yang paling terasa dari zaman yang terus-menerus berubah adalah remaja. Bertumbuh menjadi seorang remaja
di dalam perubahan zaman seperti saat ini adalah sesuatu yang cukup sulit. Perubahan zaman yang dimaksud adalah adanya pergeseran atau perubahan dari apa yang terjadi pada zaman atau masa dahulu dengan apa yang terjadi pada masa sekarang, terutama menyangkut perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan ini dikenal sebagai perubahan sosial. Pengertian. Yang pertama, perubahan sosial oleh Wilbert Moore didefinisikan sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Yang kedua, struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Yang ketiga, perubahan sosial, fenomena yang sulit dalam arti menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial berbeda, hanyalah tingkat perubahannya saja. Yang keempat, Susanto mengartikan gaya hidup sebagai suatu perpaduan antara kebudayaan ekspresi diri dan harapan terhadap seseorang dalam bertindak yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku. Yang kelima, Engel Blackwell dan Miniart mendefinisikan gaya hidup sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. B. Gaya hidup konsumtif. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata konsumtif sebagai bersifat konsumsi, hanya memakai dan tidak menghasilkan sendiri. Gaya hidup konsumtif adalah perilaku membeli barang secara berlebihan, bukan karena kebutuhan tetapi semata karena keinginan. Remaja yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif rela mengeluarkan uang untuk membeli makanan, pakaian, perangkat elektronik, nonton film hanya untuk ajang pamer dan gengsi. Usia remaja adalah usia untuk sekolah dan bukan usia kerja. Artinya remaja belum memiliki uang atau penghasilan sendiri. Remaja Kristen jangan sampai terjebak gaya hidup konsumtif ini, karena selain pemborosan, membeli tanpa perhitungan dan tidak bijaksana, juga tidak sesuai dengan nilai Kristenian yang diajarkan Yesus untuk hidup sederhana, karena Yesus sendiri dalam pelayanannya sangat menunjukkan kesederhanaan. Dan sikap seorang remaja mendapatkan uang berlebihan dari orang tua yang mampu secara materi sebaiknya diberikan untuk menolong sesama yang membutuhkan, sesuai ajaran Yesus yang berkata, "Bertolong-tolonglah kalian dalam menanggung bebanmu," sehingga terjadi keseimbangan. C. Gaya hidup materialisme. Gaya hidup materialistis atau materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan atau kebendaan di mana semuanya merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Materialisme seringkali mengesampingkan oleh rohani. Gaya hidup ini merupakan salah satu tantangan bagi remaja Kristen di dalam perubahan zaman. Materialisme tersebut bukan hanya sekedar memiliki kekayaan atau harta yang melimpah, tetapi juga sesuatu yang berasal dari hasrat, prioritas, fokus yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam kehidupan Kristen. Gaya hidup materialisme ini sangat kurang tepat bagi orang percaya dan juga para remaja Kristen. Kebahagiaan tidak tergantung pada harta atau materi yang dimiliki, karena banyak juga manusia memiliki harta yang cukup akan tetapi hidupnya tidak bahagia. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kalian menjadi hamba uang, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang." Gaya hidup materialisme jelas tidak menunjukkan perilaku yang sesuai nilai Kristiani. Oleh karena itu, remaja Kristen jangan sampai terprovokasi dengan gaya hidup seperti ini. D. Gaya hidup permisif, serba boleh. Pola asuh permisif adalah suatu pola yang kurang membimbing dan mengarahkan anak. Anak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berbuat semuanya tanpa ada kontrol dari orang tua. Hal ini terjadi dalam perubahan zaman akibat dari paham kebebasan yang diagung-agungkan.
Salah satu hal yang menyebabkan adanya perilaku permisif pada remaja adalah karena pola asuh orang tua. Orang tua yang sejak kecil menerapkan pola asuh permisif akan menghasilkan anak-anak yang juga memiliki pola pikir dan perilaku yang permisif. Bahaya besar bagi gaya hidup permisif ini adalah membolehkan segala sesuatu tanpa ada batasan, seperti norma atau nilai-nilai etika, moral, dan agama. Seluruh segi kehidupan terbuka yang dilarang atau dianggap tabu sekarang diperbolehkan dan tidak lagi tabu. Jika gaya hidup seperti ini yang dilakukan remaja Kristen, maka sesungguhnya nilai Kristennya sudah hilang. Semuanya serba bebas dan tidak ada peraturan yang dipatuhi. Tuhan memberikan kita hak untuk memilih dan kebebasan, tetapi harus melakukan kebebasan itu secara bertanggung jawab, bukan kebebasan yang melanggar firman Allah. 3. Remaja Kristen yang kuat. Remaja Kristen zaman sekarang banyak mengalami perubahan dan menjalani pola kehidupan yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Apalagi zaman sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informatika, tetapi sangat disayangkan ketika kemajuan teknologi dan informatika disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti buka situs porno, menyebarkan kebohongan, dan banyak pemuda Kristen terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, pornografi, judi, mabuk-mabukan, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dari tindakan ini sangat menyimpang dari firman Tuhan yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19-21a. Ayat Alkitab, Kitab Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mazmur 199 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Konsep diri. Konsep diri adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang memiliki 3 dimensi, yaitu pengetahuan, penghargaan, dan penilaian. Yang pertama, pengetahuan diri, meliputi apa yang diketahui seseorang tentang dirinya, termasuk persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh. Dan pandangan realistis pada diri dapat meningkatkan harga diri. Penghargaan diri termasuk perasaan seseorang tentang diri sendiri, sikap terhadap statusnya sekarang, dan prospeknya di masa depan, dan termasuk sikap terhadap harga diri dan pandangan diri yang dimilikinya. 3. Penilaian diri termasuk pikiran atau persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, dan termasuk sikap dan keyakinan tentang diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Penerapan pemuridan konstekstual remaja Kristen. Pemuridan merupakan suatu proses. Proses ini secara sengaja dilakukan oleh orang percaya dalam jangka waktu yang cukup lama. Pemuridan dapat dilakukan secara pribadi dengan cara membagikan pengalaman rohani yang pernah dialami oleh satu individu. Pemuridan konstekstual merupakan suatu produk pemuridan yang disebut kelompok tumbuh bersama konstekstual (KTBK). Pemuridan konstekstual merupakan perwujudan dengan mengedepankan pertimbangan konseptual sebagai kajian utama. Konteks yang dimaksud adalah baik konteks Alkitab maupun konteks pemuridannya. Goal utama dari KTBK adalah membawa setiap mereka yang dimuridkan untuk tumbuh hingga kedewasaan sampai serupa Yesus. KTBK memiliki andil untuk mendorong dan melengkapi orang percaya dalam pemahaman Alkitab secara konseptual. Saya mau ikut
Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.